Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Al-ayat. Yang terhormat, yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama dan seluruh jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tepat di tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah. Maka berarti insyaallah taala 40 hari ke depan kita sampai pada bulan Sayyidul Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Maka dengan penuh harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kita Allah anugerahkan sehat walafiat. Allah anugerahkan kepada setiap kita umur yang panjang, sehingga kita bisa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaannya. Alhamdulillah, jazakallah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita sebagai umatnya. Hadirin rahimakumullah, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca Subul Iman yang insyaallah kita masuki yang ke-30 ya. Insyaallah yang ke-30 karena sebelumnya kita sudah membaca yang ke-29, yaitu kaitan dengan pembagian ghanimah ya. Maka hari ini insyaallah membaca yang ke-30 yaitu wasyubbatu salasuna itqur raqabah, yaitu membebaskan perbudakan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara perbudakan, maka yang muncul ke permukaan dalam sejarah yang diangkat oleh ilmuwan sejarah adalah siapa? Yang membebaskan perbudakan di dunia. Kalau bicara sejarah, baca sejarah, yang muncul pasti Nelson Mandela. Siapa dia? Dia adalah yang menjadi presiden Afrika Selatan setelah penjajahan. Padahal itu kan setelah penjajahan bangsa Eropa kan, ya. Padahal jauh sebelumnya, pada masa zaman jahiliyah itu adalah perbudakan itu adalah sangat kasar, bisa disebutkan demikian. Karena dengan penculikan, dengan perampasan, dengan apapun caranya, itu orang bisa dijadikan budak. Saat itu, begitu brutalnya manusia saat zaman jahiliyah itu. Artinya di seluruh dunia saat itu memperbudak manusia lain. Nah, sedangkan dalam munculnya Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, justru Rasulullah SAW lah yang senantiasa memprakarsai syariat Islam lah, yang senantiasa meletakkan bagaimana membebaskan perbudakan dari keumuman manusia. Tapi dalam sejarah tidak diangkat, Pak. Ya, Rasulullah tidak diangkat. Yang diangkat adalah justru Nelson Mandela setelah sekian ratus tahun atau 1000 tahun sekian Rasulullah SAW diutus menjadi Rasulullah SAW. Inilah sejarah, Pak. Jadi sejarah itu kadang-kadang tergantung kepada siapa yang berkuasa. Karena ada tujuan mereka, ya. Ada tujuan sama seperti di Indonesia
Kenapa para habaib yang begitu berjuang luar biasa untuk bangsa Indonesia seolah tidak ada usahanya, gitu kan? Nah, ini adalah sejarah. Maka ini pentingnya kita memahami sejarah itu memang betul-betul penting. Jamaah Allah, kembali ke tadi, pembahasan kita pada hari ini adalah itqu raqabah, yakni membebaskan perbudakan. Hadirin Allah, kata itqun itu berasal dari seperti kata kalimat adalah ataqal farsu, kuda itu bebas, atau ataqal farh, yakni anak burung itu bebas, lepas ini. Maka berarti itqu raqabah itu berarti budak berlepas diri dari tuannya dan bebas pergi menentukan kemanapun. Itulah yang disebut dengan itqu raqabah. Hadirin Allah, sedangkan dalam Islam terjadinya perbudakan itu adalah karena adanya peperangan. Jadi tidak karena penculikan, tidak karena penyerbuan sebebas, tidak demikian. Tapi mulai adanya peperangan, maka akan muncul kategori abid atau aman. Hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Balad, ya, tadi imam kita yang luar biasa membaca surah Al-Qiyamah, subhanallah. Dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 13 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal 'aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahaya. Jamaah Allah, ini adalah kaitan dengan ketentuan al-aqabah, yakni jalan yang mendaki dan sukar. Karena berat, Pak. Membebaskan perbudakan itu berat, kecuali bagi orang-orang yang memang komitmen untuk senantiasa mengharap kepada Allah SWT. Maka dalam sabda Rasul disebutkan, ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bi kulli udwin minhu udwan minhu minan nar. Rasulullah bersabda, siapapun seseorang atau seorang laki-laki atau siapapun yang memerdekakan seorang muslim, yang membebaskan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka karena membebaskan seorang budak. Jadi membebaskan seorang muslim, ya budak muslim, maka Allah pun akan senantiasa menjamin orang itu dari api neraka. Subhanallah. Jamaah Allah, kalau kita saat ini berpikir ataupun menggambarkan bagaimana gambaran perbudakan saat ini, jamaah Allah, mungkin perbudakan saat ini dalam pekerjaan bisa terjadi. Karena kategori budak sekarang sudah tidak ada, Pak. Tapi ada memperbudak dalam arti memperlakukan manusia tidak semestinya. Itu juga bisa kategori memperbudak. Hadirin Allah, saat ini di zaman kita hidup saat ini kita harus banyak istighfar. Kenapa? Jamaah Allah, bagaimana Masjidil Aqsa di zaman kita belum bisa kita bebaskan. Di zaman kita, ya, zaman kita. Bagaimana kita mendapat informasi melalui media sosial, saudara kita di India dibantai oleh orang Hindu. Bagaimana saudara kita saat ini di Myanmar dibantai oleh orang Buddha. Saudara kita yang ada di Uighur, provinsi Xinjiang, ya, Turkmenistan, dibantai oleh orang komunis. Saudara kita yang ada di tepi barat, rumah-rumahnya yang punya rumah diusir, ditempati oleh orang Zionis. Di Suriah, umat Islam dibantai oleh orang Syiah. Demikian pula di Yaman, jamaah Allah, umat Islam saat ini, jamaah Allah, adalah menjadi objek dari kebrutalan orang lain. Tapi tetap corong mereka bahwa teroris itu adalah umat Islam.
Ini konspirasi dunia, Pak, yang senantiasa mendiskreditkan kita umat Islam. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, kenapa umat Islam yang begitu besar, begitu banyak senantiasa justru dikuasai oleh umat lain? Jangan lupa, ini adalah menjadi satu hal yang sangat berat. Ternyata adalah karena umat Islam saat ini belum menjadi mukmin. Kan Syekh Asy'arawi itu pernah bercerita ketika beliau ke San Francisco, Amerika. Seorang orientalis bertanya, apakah ayat Al-Quran itu benar seluruhnya? Syekh Asy'arawi nyatakan, benar. Kalau memang benar, bukankah Allah berfirman dalam surah An-Nisa 141, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman, yang mukmin. Tapi kenapa umat muslim justru senantiasa dikuasai mereka juga? Maka jawabannya adalah karena kami baru muslim, belum mukmin. Jangan lupa, dalam satu kajian tadi malam saya ada pertanyaan, apakah saat ini adakah wujud pertolongan Allah kepada mukminin? Ada. Mana buktinya? Beberapa tahun yang lalu bagaimana kondisi Bosnia yang di bumi hanguskan oleh bangsa Serbia? Alhamdulillah ada pertolongan Allah sehingga bangsa Bosnia sekarang merdeka. Belum lama ini, Pak, Afghanistan setelah berjuang melawan Uni Soviet 10 tahun, kemudian berjuang melawan Amerika 20 tahun, alhamdulillah merdeka. Artinya jawab, kita perlu berjuang, dan ketika berjuang itu pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, mohon maaf menjadi kesan. Kembali ke tadi, yaitu Allah SWT menegaskan tentang kaum muslimin saat ini. Bagaimana kita supaya tidak terjadi kategori perbudakan terhadap kaum muslimin? Maka kembali kepada ayat tadi, kita harus menjadi mukmin. Ya, kita harus menjadi mukmin. Ketika menjadi mukmin, maka Allah tegaskan dalam surah An-Nisa tadi adalah tidak ada jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Hadirin Allah, kembali ke tadi ke tema kita perbudakan, bahwa Allah menegaskan jalan yang paling mendaki dan paling berat itu adalah yakni fakku raqabah, ya, awid amu fi yaumin dhi masqabah, ayat selanjutnya. Maka dalam hadis Rasulullah yang kedua, ini hadis Imam Bukhari menyatakan bahwa dalam buku ini disebutkan, man a'taqa raqabatan muslimatan salimatan ataqallahu bi kulli udwin minha udwan minhu minan nar hatta farjahu bi farjihi, rawahu Muslim. Jadi orang muslim yang memerdekakan, membebaskan muslimah, wanita muslimah mukminah, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dengan ukuran anggota tubuh yang dia merdekakan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini adalah tentang raqabah. Dalam hadis Rasulullah SAW, Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, salah satu yu'tuna ajrahum marrataini, rajulun min ahlil kitabi amana binabiyyihi wa adraka nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa taba'ahu wa saddaqahu falahu ajran, wa 'abdun mamlukun adha haqqallah wa haqqa sayyidihi falahu ajran, wa rajulun kanat lahu amatun faqadaha fa ahsana gidaaha summa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha summa ataqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Rasulullah SAW menjelaskan hadis Imam Bukhari Muslim, ada 3 kelompok manusia yang dianugerahi 2 pahala. Yang mau 2 pahala, Pak. Salah satu yu'tuna ajrahum marratain, 2 golongan, 3 golongan manusia yang Allah berikan kepadanya 2 macam pahala. Pahalanya 2 kali lipat, itu jangan lupa. Yang pertama,
Daud siapa Pak? Orang yang beriman kepada Nabi Musa atau orang beriman kepada Nabi Isa, itu ahlul kitab. Wa adraka Nabi SAW, dan dia kemudian mendapati Rasulullah SAW, fa amana bihi, kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW, wa taba'ahu, dan mengikuti Rasulullah SAW, wa saddaqahu, dan membenarkan Rasulullah SAW, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Jadi ahlul kitab, mungkin saat ini bisa disebut Nasrani ya, atau Yahudi, kemudian dia beriman kepada nabinya dan beriman kepada Rasulullah SAW, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Pahala keimanan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan pahala keimanan dan amal soleh mengikuti membenarkan syariat Rasulullah SAW. Maka beruntung Pak, yang mu'alaf itu beruntung. Kenapa? Mendapatkan 2 kali lipat pahala. Jadi kita yang sudah muslim kokohkan keimanan kita. Kelompok yang kedua kata Rasulullah SAW, wa abdul mamlukun, seorang hamba yang dimiliki, hamba sahaya. Ada hak Allah, dia memenuhi hak Allah, dia tetap taat kepada Allah SWT. Wa haqqa sayyidihi, dan dia juga mentaati, memenuhi hak sayyidnya, tuannya. Falahu ajron, maka dia juga memiliki 2 pahala, 2 pahala kebaikan. Ini hamba sahaya. Jadi hamba sahaya pun yang taat kepada Allah dan mematuhi tuannya mendapatkan 2 kali lipat pahala. Yang ketiga, jangan lupa, wa rajulun kanat lahu amatun, dan seseorang yang baginya memiliki seorang amat. Amat itu sebutan hamba sahaya perempuan ya. Kalau laki-laki disebutnya abid ya, kalau perempuan disebut amat ya. Maka Bilal disebutnya abid, Bilal bin Rabah. Kemudian fagodaha fa ahsana gidaaha, lalu seseorang tersebut adalah memberi makan dengan makanan yang baik. Tsumma addabaha fa ahsana ta'dibaha, kemudian dia mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dan dia mengajarinya dengan pengajaran yang baik. Tsumma a'taqaha, kemudian dia memerdekakannya. Wa tazawwajaha, dan menikahinya. Falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Ini yang punya amat Pak. Tapi jangan sampai berpikir kalau asisten rumah tangga itu sebagai amat. Auzubillah, beda Pak ya. Asisten rumah tangga itu adalah orang yang bekerja di rumah, sama seperti orang yang bekerja di perusahaan. Nah, maka kalau orang berpikir begitu itu keliru besar ya. Auzubillah min dzalik, jangan lupa. Orang yang bekerja di rumah ataupun asisten rumah tangga itu adalah pekerja. Artinya, maka yang namanya pekerja itu mestinya ya, ada jam kerjanya. Betul Pak? Harus begitu Pak. Ya, jangan gajinya gaji biasa tapi pekerjaannya tiada jamnya, jam berapapun ya. Maka ketika direncanakan diundang-undangkan undang-undang PRT itu ya, pembantu rumah tangga itu kan harus UMR dengan jam kerja jelas gitu. Kalau mulai jam 6 berarti selesai jam 2, 8 jam. Kadang-kadang asisten rumah tangga dari pagi sampai pagi tanpa hitungan Pak. Itu bisa kategori perbudakan itu, kalau tidak mengikuti ketentuan yang sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena memperlakukan orang hanya sesuai dengan keinginan si majikannya. Ini astagfirullah. Itu jawab Allah. Kemudian sebab-sebab pembebasan budak. Kalau tadi kan perbudakan ini, bagaimana sebab-sebab pembebasan budak? Pertama adalah pembebasan dengan kerelaan hanya mengharap ridho Allah. Jadi seperti Rasulullah kepada Sauban, itu kan dibebaskan hanya mengharap ridho Allah. Seperti Abu Bakar kepada Bilal bin Rabah, itu karena mengharap ridho Allah. Bilal sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dibeli, dibebaskan. Itu nama karena mengharap ridho Allah SWT. Tidak mengharap apapun dari orang yang dimerdekakan.
Yang kedua, jazakallah, pembebasan budak dari dua pemilik yang memiliki aset. Jadi satu budak dimiliki oleh dua orang secara serikat. Nah, maka bisa yang salah satu ingin memerdekakan berarti membayar dari salah satunya, kemudian dimerdekakan. Yang ketiga, jazakallah, adalah pembebasan yang disandarkan kepada kematian tuannya, namanya tadbir. Seperti gini, kalau dirinya meninggal, kamu merdeka gitu. Nah, itu adalah tadbir. Jadi dikaitkan, dimuqayyadkan dengan dirinya. Kalau orang saya yang memiliki meninggal, berarti kamu merdeka. Nah itu tadbir Pak itu. Itu boleh seperti itu. Artinya selama tuannya belum wafat, berarti dia tetap kategori budak. Begitu tuannya wafat, maka dia langsung menjadi merdeka. Itu Pak, jazakallah. Kemudian yang keempat adalah pembebasan melalui kitabah. Nah, penebusan. Allah berfirman dalam Al-Quran itu, walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ya. Dan budak-budak kamu yang kamu miliki yang mengikat perjanjian, hendaklah kamu penuhi perjanjian itu, buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu melihat ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau hamba saya meminta, Pak, saya ingin membebaskan diri dengan perjanjian, namanya budak mukatabah itu Pak, ya, maka itu harus dibuat. Ini berdasarkan surah An-Nur ayat 33. Harus dipenuhi, dibuatkan perjanjian. Kamu harus senantiasa merdeka kalau kamu menebus gitu. Itu namanya kebebasan melalui perjanjian dengan membayar, menebus gitu Pak. Itu pembebasan perbudakan. Jadi di buku ini ada 4 kategori. Satu, secara sukarela, hanya mengharap ridho Allah. Yang kedua, jika ada dua kepemilikan maka salah satu membayar kemudian membebaskannya. Yang ketiga, pembebasan dengan senantiasa disandarkan kepada kematian tuannya. Dan yang keempat adalah dengan katabah, yaitu dengan perjanjian, ya, dengan perjanjian bahwa si budak ini akan menebus perbudakannya kepada tuannya. Perbudakan Pak, ya. Insya Allah di Indonesia tidak ada, jazakallah. Nah, kemudian jazakallah, budak mukatab ini atau mukatabah adalah tetap masih kategori budak bagi tuannya walaupun hutangnya tinggal 1 dirham. Hadis Rasul menyatakan, ya, al-mukatabu abdun ma baqiya alaihi min mukatabatihi dirhamun. Jadi budak mukatab ini tetap sebagai hamba, tetap sebagai abid, walaupun yang tersisa dari pembayarannya hanya 1 dirham. Ini mukatab itu begitu. Ada lagi kategori ummu walad. Ini perbudakan itu ummu walad. Ummu walad itu adalah budak wanita yang digauli oleh tuannya. Amat. Boleh nggak Pak? Boleh. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'arij, demikian pula dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Kecuali terhadap istri-istrinya, ya, dan orang-orang yang melihara paris-parisnya, kecuali kepada istri-istrinya atau yang hamba saya mereka miliki dan itu tidak tercela. Nah, maka ummu walad itu jamaah Allah adalah seandainya terjadi peperangan muslim kafir Pak, kemudian orang kafir ditawan, maka otomatis yang ditawan ini kategorinya menjadi budak Pak, ya. Laki-laki abid, perempuan jadi amat. Nah, amatnya ini kan nanti jadi milik siapa gitu Pak. Nah, maka boleh digauli. Ketika si amat ini melahirkan dari anak tuannya, maka ini jadi ummu walad kategorinya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, karena sudah menjadi ummu walad. Begitu tuannya meninggal,
maka otomatis si Ummu Walad menjadi orang yang merdeka. Itu Ummu Walad. Kategori Ummu Walad begitu. Jadi Ummu Walad itu merdeka, otomatis merdeka kalau tuannya meninggal, karena dia sudah menjadi ibu dari anak tuannya. Itu Ummu Walad begitu. Hadirin rahmatullah. Kemudian apakah di masa Rasulullah SAW siapa saja budak-budak yang dimerdekakan Rasulullah SAW? Di antaranya ya Rasulullah adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan asalnya budak Rasulullah yang kemudian diangkat menjadi anak angkat Rasul. Kemudian Aslam, kemudian Abu Rafi, kemudian Sauban. Yang terkenal itu kisah Sauban. Sauban itu budak awalnya Pak, dimerdekakan Rasulullah SAW. Kan ketika Sauban wafat itu yang menyeru 3 kali itu, tiga kali aduh ya, aduh kenapa tidak lebih baru gitu, aduh kenapa tidak lebih banyak, aduh kenapa tidak lebih jauh kan itu Sauban Pak. Ternyata itu adalah hamba saya dimerdekakan Rasulullah SAW. Sauban ini kan pernah juga ke Rasulullah SAW, datang ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu, melebihi cintaku kepada diriku dan hartaku dan keluarga. Apakah ya Rasulullah, ketika aku meninggal, engkau sudah wafat masih bisa bertemu denganmu? Nah, kegundahan Sauban ini Pak tidak langsung jawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian turunlah surah An-Nisa ayat 69-70. Jadi sebab turun surah An-Nisa 69-70 itu karena pertanyaan Sauban, sahabat Rasul itu yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Wa man yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alim. Ayat ini turun karena pertanyaan Sauban. Hamba saya tadinya yang dimerdekakan, kalau sudah merdekakan sudah tidak hamba saya. Ya, siapa orang yang taat kepada Rasulnya, maka dia bersama para nabi, ya. Maka dia bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada dan as-shalihin. Jadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Rasulnya nanti bersama para nabi di akhirat kelak. Para siddiqin, para syuhada dan as-shalihin. Kemudian yang berikutnya yang dimerdekakan Rasul ada namanya Abu Kabsyah. Kemudian ada Sulaim. Kemudian ada Suprom, namanya Suprom Pak. Rasul rubah namanya jadi Saleh. Ya Rasul itu kalau mendapati nama kurang bagus langsung diganti. Ya sama kayak Yasrib. Yasrib itu ada kan celaan baik, diganti jadi Madinah. Maka memberi nama itu adalah jangan tidak bagus. Sama ketika Rasul dalam sejarah, ketika Rasul menuju Khaibar kan ada 4 jalan itu dari penunjuk jalan ini. Ini jalan kesedihan, ini jalan sial, ini jalan sempit, kemudian ini jalan apa? Ini jalan marhaban ya Rasulullah, jalan selamat datang. Rasul memilih jalan yang marhaban. Tidak mau memilih yang jalan nama jalan yang bagus. Maka di sini jalannya namanya apa? Kan batu semua Pak ini ya. Ini mahal semua nih batunya. Bagusnya kecubung. Batu. Karena manusia tidak berhati batu di sana. Tapi manusianya adalah di sini bernilai luar biasa. Itu yang perlu. Kemudian ada lagi yang dimerdekakan Rasulullah namanya Rabah Nubi. Kemudian Yasar Nubi. Kemudian Mad'an Kirkiroh Nubi. Nah, yang kategori saat perang Khaibar yang wafat itu kan dia yang diberikan Rasul, tapi dia terus menyertai Rasul yang menjaga apa itu kendaraan Rasul, unta Rasul, menyiapkan perbekalan Rasul. Ketika dia meninggal dalam perang Khaibar itu, pas dia akan di perjalanan itu meninggal, kata Rasulullah wafina. Nah, para sahabat kan kenapa? Ya Rasulullah, karena dia menyembunyikan satu baju Pak. Satu baju rampasan perang sebelum dibagi dia nyembunyiin. Kalau bahasa kita apa sekarang? Korupsi. Korupsi satu baju dari ghanimah wapindah. Bagaimana kalau korupsi satu gedung? Korupsi baju Pak. Ini kir-kiroh ini. Ya. Astagfirullahaladzim.
Sahabat semua memuliakannya. Kata Rasul, tidak, buat pindah. Kenapa? Begitu dibongkar ternyata dia menyembunyikan satu baju. Hanya baju berapa nilainya, Pak? Tapi bukan nilai yang dilihat, tapi karena ketidakjujurannya, ada niat yang tidak baik. Itu jawab Allah. Kemudian budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, pertama Bilal, ini yang sangat terkenal. Ya. Kemudian ada Abu Fakihah, ada Amir bin Fakhirah. Nah, Amir bin Fuhairah ini yang senantiasa menyertai hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, yang menjaga kambingnya Abu Bakar ya ketika Rasul menjelang hijrah ke Madinah. Kemudian ada Jimiran, ada Nahdiyah dan putrinya, ada Ummu Ubais, dan ada budak Amr bin Mu'amil. Ini adalah yang senantiasa budak-budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para sahabat Rasul itu berlomba-lomba memerdekakan para hamba sahaya. Hadirin Allah, kembali ke ayat tadi surah Al-Balad, Allah tegaskan fakku raqabah. Apa untuk kita saat ini fakku raqabah? Kan kalau kita benar tidak punya apa? Lalu apa fakku raqabah untuk kita saat ini? Jawab Allah, di antara fakku raqabah untuk kita saat ini adalah membayarkan hutang saudaranya. Itu bisa mereka kategori fakku raqabah. Contoh, mohon maaf ya Allah, seumpama di lingkungan kita ada saudara kita yang terlilit hutang, baik hutang rentenir atau apapun lah. Tahu ini orang ini kesusahan luar biasa, ingin melunasi. Kemudian ada orang agnia, orang yang berkecukupan, udah saya bebaskan kamu dari hutang, bayarkan. Itu bisa kategori fakku raqabah usaha ini. Ya Allah, lihat dalam tafsir itu kategori untuk saat ini adalah membebaskan hutang saudaranya. Insya Allah masih aja belum punya hutang, Pak ya? Insya Allah ya. Lagi pembangunan Insya Allah. Karena di sini alhamdulillah hamba-hamba Allah agnia semua yang senantiasa selalu bersedekah. Ya, Insya Allah ini sebelum Ramadan selesai. Mudah-mudahan ya Allah, ini sudah selesai seluruhnya sehingga sudah bisa dioptimalkan, dimanfaatkan. Yang kedua jawab Allah adalah kategori fakku raqabah untuk saat ini, yakni membayarkan biaya pengobatan orang yang kesulitan. Itu bisa kategori fakku raqabah. Kan tidak semua orang punya dana, Pak, untuk berobat. Ya. Kalau alhamdulillah tadi guru kita yang setelah isoman 14 hari, Pak. Karena apa tadi LC kan? Lulus COVID. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan kena lagi. Karena yang kena lagi, Pak. Kalau sudah booster kok booster, Pak? Ya. Kalau booster juga tetap kena ya. Ya itu jangan Allah. Maka kadang-kadang kita bertanya, apa sih efektivitas vaksin itu kalau gitu? Ya. Ya kita jadi wallahu alam ya. Harus bagaimana gitu? Ya berarti kita hanya harus bertawakal hanya kepada Allah SWT. Memang kita harus waspada, juga kita jangan terlalu takut. Karena kalau takut tidak pernah ke masjid, ya ini rugi, Pak ya. Kalau takut tidak pernah ke masjid, tidak pernah bergaul di sekitar masjid, tapi di sekitar pos ronda kumpul mulu. Gitu. Yang ada di sana ini, insya Allah sih tidak beda kan. Ini ya, itu jangan Astagfirullahaladzim. Ada betul Pak ini saudara kita itu kekeh Pak, seolah masjid lah yang menjadi tempat itu sumbernya. Astagfirullahaladzim, kamu ke masjid, tapi ketika kumpul-kumpul di pos ronda lagi makan-makan, kumpul juga gitu, lebih dekat daripada lagi di masjid. Aneh gitu ya. Apa itu hanya alasan? Kembali tadi Pak, jadi fakku raqabah untuk saat ini adalah bebaskan hutang saudaranya, atau bayarkan pengobatan saudaranya yang berobat yang tidak punya dana. Itu bisa kata fakku raqabah. Kemudian ya Allah, banyak hal yang saat ini mungkin menjamin ada anak yatim yang membutuhkan biaya sekolah, bayarkan. Itu bisa kata fakku raqabah untuk saat ini. Karena hamba saya tidak ada kategori. Nah kaitan dengan hamba saya ini, maka di suku Liman yang ke-31 nyambung Pak.
tentang al-kafarah, pembayaran kafarah. Ya. Maka nyambung nih dua subul iman nih Pak. Ya. Subul iman yang ke-31 adalah al-kafarah. Ya. Kafarah itu apa? Kafarah itu adalah di sini diartikan menutup kemaksiatan dan menghapus pengaruh buruknya, itu kafarah. Yang dimaksud dengan kafarah adalah yang dilakukan sebagai pembayar kafarah dengan cara memerdekakan hamba saya atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin. Itu kafarah. Jadi kafarah itu adalah pembayaran ataupun penebusan atas pelanggaran syariat. Gitu Pak. Maka nyambung ini 30-31 nyambung karena kaitan dengan kafarah. Dalam syariat Islam itu ada 6 kategori kafarah. 1, kafarah pembunuhan. Yang kedua, kafarah zihar. Yang ketiga, kafarah jima di bulan Ramadan siang hari. Yang keempat, kafarah sumpah. Yang kelima, kafarah ilah. Dan yang keenam, kafarah membunuh binatang saat ihram. Ada 6 kategori. Ya. Kafarah itu ya, artinya membayar tebusan karena melanggar syariat. Itu jazakumullah. Ini yang pertama jazakumullah adalah kafarah sumpah. Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89, orang yang senantiasa bersumpah ya, kemudian dia ingin apa istilahnya membatalkan sumpahnya, wajib bayar kafarah. Bersumpah dan ingin membatalkan sumpahnya, bayar kafarahnya. Bagaimana kafarahnya? Sumpah itu pertama memberi makan 10 orang. 10 orang, kalau sumpah itu 10 orang ya. Beda dengan yang lain. Nah, atau yang kedua adalah dengan memberi pakaian 10 orang tadi. Memilih Pak, murahan mana apa mahal mana? Pakaian apa makan? Makan lebih mahal Pak. Nah, yang ketiga memerdekakan budak. Di kafarah itu pasti kaitannya kemerdekaan budak. Ya, dan yang keempat puasa 3 hari, memilih. Jadi kalau contoh suami bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu sebagai istri gitu Pak. Nah, maka suami ini tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayarkan kafarahnya. Apa kafarah sumpahnya? Yang tadi Pak. 1, memberi makan 10 orang miskin. 10 baru 10. Bukan 1 orang setiap hari, bukan gitu Pak. Ya. Harus 10 orang sekaligus gitu. 10 orang. Jangan hari ini 1, besok lagi orang itu lagi, bukan gitu Pak. Ya. Tapi sekaligus gitu Pak, 10 orang. Atau memberi pakaian. Ini ayatnya Pak, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Bagaimana Pak? Sumpah yang tidak disengaja. Kalau Bapak di Masjidil Haram, sering orang lewat gini, wallahi thariq gitu ya. Gitu ya. Demi Allah, jalan-jalan. Itu bukan sumpah Pak. Itu kategori sumpah yang tidak disengaja. Kan kalimat sumpah itu wallahi Pak. Ya. Ayo pejabat kita ketika disumpah dengan kalimat demi Allah, itu sumpah. Dia melanggar, berat banget itu. Ya, maka di sini pejabat banyak alhamdulillah. Tapi di sini jujur semua. Nah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu
atau memberi mereka pakaian. Atau jadi bisa memilih memberi makan 10 orang atau memberi pakaian 10 orang. Ya, pakaian dengan makanan lebih mahal pakaian, baik. Nah, kemudian atau memerdekakan hamba sahaya. Ini pilihannya. Yang terakhir, kalau ketiga-tiganya tidak bisa, memberi makan juga susah, apalagi pakaian, apalagi mereka hamba sahaya, maka berpuasalah 3 hari. Jadi kafarah sumpah itu terakhir, pilihan terakhir adalah puasa 3 hari. Itu adalah kafarah sumpah. Ya, insyaallah ini mafhum jazakallah. Kemudian yang kedua jazakallah, kalau melanggar larangan ihram haji umroh, ya, melanggar larangan ketika haji dan umroh, maka ada kafarahnya, yaitu jazakallah, umpama orang sedang ibadah haji tapi dia berburu, ya, berburu kan tidak boleh, Pak, lagi ibadah haji berburu boleh nggak? Nggak boleh, lagi ihram itu. Ya, walaupun ada unta, wah ini unta liar ya, nggak boleh diburu, ya. Atau melanggar wajib haji yang senantiasa tidak dipenuhi di sana, maka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-92 Allah tegaskan, ini kaitan dengan pelanggaran ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musalamatun ila ahli ila ayyusaddaqu. Ini kaitan dengan mohon maaf, surah An-Nisa 92 ini kaitan dengan pelanggaran pembunuhan. Ya. Jadi kafarah orang yang membunuh orang yang tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu gimana gambarannya? Nabrak itu tidak sengaja, Pak. Maka orang seperti ini adalah dia harus senantiasa membayar kafarah. Atau membunuh orang kafir dalam perjanjian, sama, harus membayar diat. Nah, kafarah pembunuhan tidak sengaja itu adalah satu, memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak sanggup, tidak punya, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak ada yang ketiga, memberi makan nggak ada. Kategori pembunuhan itu tidak ada memberi makan, hanya sampai puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jangan Allah. Maka nauzubillah ini kalau pembunuhan tidak sengaja. Kalau sengaja, pembunuh dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah tegaskan adalah fajazauhu jahannam khalidan fiha. Itu kalau sengaja. Kemudian jazakallah yang berikutnya adalah kafarah dihar. Dihar itu apa jazakallah? Dihar itu apa? Dihar, menyamakan tubuh istri dengan ibu kandung atau mahram. Gitu kan? Seperti kalimat dohruki alayya kadohri umi, gitu. Punggungmu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya ini kaitan dengan hubungan suami istri. Ketika suami menyatakan dohruki alayya kadohri umi, punggungmu bagiku seperti punggung ibuku, maka suami kategorinya haram tidur bersama istrinya. Itu jawaban. Nah, menyamakan di sini adalah menyamakan kaitan dengan fisik. Tapi kalau menyamakan akhlak, nggak apa-apa. Kamu tuh akhlaknya seperti ibuku, nggak apa-apa. Ya, gitu. Tapi yang tidak boleh adalah jasad istri dengan ibu kandung, jangan. Ya. Nah, jamaahullah, kalau menyamakan demikian itu namanya dihar. Menyamakan istri dengan ibu kandungnya, maka suami haram hubungan suami istri. Sampai suami ini adalah membayar kafarah. Di zaman jahiliyah, Pak. Di zaman jahiliyah itu, sebelum Islam itu, kalau suami mendihar istri,
itu adalah hukum mentalak istri yang paling berat. Jadi dulu di masa Rasulullah itu, kalau orang mendihar istrinya, itu cerai dengan hukuman cerai yang paling berat gitu Pak. Jadi kalau kita talak apa namanya? Talak 3 gitu Pak. Itu dihar. Nah begitu Islam datang, dihar itu tidak jatuh talak, tapi tetap hukumnya sebagai suami istri, tapi suami tidak akan bisa menggauli istrinya sampai suami membayar kafarah. Apa kafarahnya? Ini dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tegaskan, dan mereka yang mendihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ini pilihan pertama, harus ini. Kemudian ayat yang keempat, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba saya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Yang puasa siapa? Suaminya. Istrinya enggak Pak, suaminya aja. Kan yang mendihar suaminya, berarti yang harus bayar suaminya, gitu Pak ya. Kemudian paman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Nah tetapi barang siapa tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarah. Jadi pilihan pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Kemudian berikutnya jangan Allah, kafarah jima siang Ramadan berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Pertama apa Pak? Kafarahnya kalau jima siang Ramadan sama pakai urutan dihar. 1, memerdekakan hamba saya. Yang kedua, kalau tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Tapi menurut para ulama itu bukan 1 orang 60 hari itu kan, sekaligus gitu. Kumpulkan 60 orang miskin, suruh makan yang maksimal. Bukan nasi urut doang itu Pak. Ini makanan yang memang biasa, makanan luar biasa bagi keluarganya. Itu Pak. Ini bagi orang yang senantiasa kafaroh yang jima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian jangan Allah yang berikutnya adalah ilah suami kepada istri yang tadi sumpah suami tidak menggauli istri, maka dia harus menunggu selama 4 bulan. Seumpama suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya, itu berdosa. Tidak boleh demikian. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-226. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang yang mengilah istrinya, sumpah Pak, harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Nah, 4 bulan menunggu dan harus membayar kafarahnya. Kafarahnya adalah kafarah sumpah yang tadi. Apa Pak? Memberi makan 10 orang, atau memberi pakaian, atau memerdekakan mas saya, atau yang terakhir puasa 3 hari. Itu Pak. Itulah jazakallah macam-macam kafarah, yang seluruh kafarah ini adalah baik itu sumpah, kemudian lihar, kemudian membunuh, jima siang hari Ramadan, adalah di dalamnya terkandung di antaranya harus memerdekakan hamba sahaya. Inilah syariat Allah SWT
yang menuntun kepada pembebasan perbudakan dalam Islam. Jadi jamaah, maka inilah kemuliaan syariat Allah SWT, bagaimana menyamaratakan manusia di hadapan Allah, karena manusia semua sama, dan juga supaya di hadapan manusia pun manusia tidak dibeda-bedakan. Maka dalam hal ini jamaah, kita ketika melihat siapapun di antara kita, maka yang terbetik dalam hati setiap kita adalah kita sama-sama. Kalau kita mengambil nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, maka tanamkan dalam hatimu bahwa dia amal solehnya lebih banyak dari diri sendiri, dari diri kita. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang sebaya dengan kita, maka husnuzon dalam hati kita, dia lebih baik dari diri saya. Kalau kau bertemu dengan orang yang lebih muda, maka tanamkan dia dosanya masih sangat sedikit, sedangkan kebaikan sudah lebih banyak. Artinya kita ditanamkan dalam hati setiap kita, jangan ada ujub kalau saya merasa lebih baik dari orang lain, tapi tanamkan kita adalah menganggap orang lain lebih baik dengan husnuzon kita kepada siapapun. Maka sikap kita dengan demikian, insya Allah kita akan berakhlak tawadu kepada siapapun hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud kita menghormati orang lain karena Allah adalah diantaranya ketika kita memanggil seseorang akan sama baik di hadapannya maupun ketika orang yang tidak ada. Itu wujud kita menghormati orang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kadang-kadang terjadi di hadapan orangnya dia memanggil begitu sopan, tapi ketika orangnya tidak ada dia memanggil langsung namanya. Berarti dia menghormati bukan karena Allah, tapi menghormati karena orangnya. Ya insya Allah jamaah adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan. Maka ketika kita memuliakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun akan memuliakan kita. Maka mudah-mudahan dengan subul iman 30-31 ini kita senantiasa bisa mengambil ibrah. Bagaimana yang terpenting saat ini adalah kita menyongsong kebangkitan Islam dan umat Islam dengan cara kita berjuang membela, menegakkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jamaah Allah, silahkan mungkin jika akan ada yang menambahkan, wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah nyata Ustaz, bahwa di zaman dulu ketika PKI bahwasanya ada semacam pertempuran lah istilahnya antara batalion satu dan gitu ya. Kemudian ada tawanan daripada istri PKI itu diambil dan dipelihara, istilahnya ditawan lah di lingkungan batalion itu tadi. Namun demikian ini kembali kepada perbudakan tadi, apakah tawanan yang ditawan istri PKI tadi sudah termasuk yang dinamakan budak tadi enggak menurut Ustaz? Sebab mohon maaf ujungnya itu ternyata dia punya anak gitu ya, digauli oleh. Nah itu Pak maksud. Iya. Jazakallah Pak Haji, luar biasa. Yang tadi saya sampaikan bahwa perbudakan dalam Islam itu adalah melalui peperangan, Pak. Yeah. Peperangan antara Muslim dan kafir. Yeah. Maka ketika ada tawanan, maka otomatis yang ditawan itu adalah menjadi kategori kesana, itu Pak. Nah, bagaimana kaitan ini Muslim dengan PKI tadi kan? Yeah. PKI itu kan berarti orang yang tidak beragama, Pak ya, karena dia tidak percaya Tuhan, ya, dengan paham Marxisme ya. Yeah. Nah maka berarti kategori Muslim kafir. Ya. Kalau di kategori Muslim kafir berarti yang ditawan bisa kategori ke sana. Sama dengan budak. Iya, bisa kategori ke sana. Kalau memang kategorinya Muslim kafir, itu jangan lupa. Nah tetapi yang masih kita membuat jadi ragu, khawatirnya kalau orang yang ditawan ini mungkin ada ideologi ke sana, tapi masih mengaku Muslim, itu Pak, betul kan? Ya. Karena Rasul menegaskan fahkum bidzahir, hukumi manusia yang dohirnya. Kan ada Pak orang yang itu sekedar ikut-ikutan. Iya. Ya. Nah ini harus jelas juga Pak. Kan garisnya harus jelas gitu. Kalau dia sekedar ikut-ikutan lalu dihukumi itu, padahal dia sebenarnya masih tauhid gitu, kan berarti tidak kategori ini. Nah maka ini harus hati-hati banget dengan kaitan hal tersebut gitu. Jadi kalau memang yang ditawan ini sebenarnya sudah Muslim juga dia itu gitu, Pak. Sudah Muslim.
Karena kategori amat atau budak itu, hamba itu adalah kalau dia perang dengan contoh pada masa perang Khaybar kan umat Islam dengan Yahudi. Jelas itu Pak, dengan Yahudi. Itu jelas, sehingga yang ditawan itu adalah menjadi amat dan budak. Maka Rasulullah SAW menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab itu. Ya. Kan Sofiyah istri Rasul itu anaknya Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Khaybar. Huyai itu kan asli orang Nadir, Pak. Bani Nadir dari Madinah. Dia ketika Bani Nadir berkhianat, maka dia dibebaskan pergi kan. Dia lari ke Khaybar. Ternyata Huyai bin Akhtab ini adalah menjadi pemimpin Yahudi di Khaybar. Terjadi perang Ahzab itu adalah karena inisiator dari Huyai bin Akhtab diantaranya. Menggerakkan orang Quraisy hingga terkumpul 4.000 orang, menggerakkan orang Gotopan terkumpul 6.000 orang, 10.000 itu perang Ahzab itu. Nah ketika di tahun 7 kan Huyai bin Akhtab itu termasuk yang dibunuh ketika perang Quraidah di tahun 5 Hijriah. Nah sedangkan di Khaybar itu ada anaknya Huyai namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ketika Rasul perang ke sana kan para tawanan wanita di bawah tuh kan. Ada seorang sahabat kan, ya Rasulullah, saya minta boleh nggak mendapat bagian tawanan? Oh silakan ambil. Yang diambil Sofiyah itu Pak. Sahabat bilang, ya Rasulullah, Sofiyah itu anak pemimpin Yahudi. Sebaiknya engkau yang senantiasa memiliki. Maka Rasul balik sahabat tadi pilih yang lain. Nah, kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada Sofiyah. Dia mau, dan Rasul memerdekakan Sofiyah dengan keislamannya. Dan akhirnya Rasulullah menikahi Sofiyah binti Huyai. Gitu Pak. Jadi harus jelas. Jadi kalau seumpama kayak tadi kata di Indonesia Pak, khawatirnya itu ya, yang diklaim dia sebagai itu, dia masih berakidah Islam. Cuma mungkin karena ikut-ikutan gitu Pak. Nah itu, maka harus jelas dulu Pak. Yang demikian. Jadi harus jelas dulu kedudukan dia itu siapa dulu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bisa nyata. Demikian jawab Allah. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Mohon maaf ini kurang lagi serak ini jawab Allah. Ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf salah di pribadi, mohon maaf kepada seluruh jamaah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kekeliruan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta